Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Hari ini secara khusus kita bersukacita bersama dengan Piper Caika dan juga Bapak Pardomuan Panjaitan yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Medalimson Saragi dan Ibu Suryani Perangin Angin yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang tak berbatas dalam kehidupan kami dan yang selalu baru setiap pagi. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ester pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasata, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi, niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap para lawannya yang ada di kerajaan Persia. Setelah beragam penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi karena Haman, lalu Mordekai mendapat perhatian di mata Raja Ahasweros, maka ini masanya orang Yahudi membabat habis lawan mereka. Dalam tradisi perjanjian lama, perang dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang kerap kali terjadi guna mempertahankan daerah kekuasaan ataupun status sosial. Yang menarik adalah, biasanya dalam peperangan yang terjadi, selain bunuh-membunuh, juga terbiasa untuk mengambil dan menghabisi barang rampasan. Dan hal ini tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi hanya membunuh lawan mereka, tapi tidak mengambil barang rampasan karena itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bersama
bahwa tidak semua hal yang terbentang dan ditawarkan di hadapan kita dapat dengan serta-merta kita nikmati dan dijadikan sebagai milik pribadi. Andalkanlah hikmat Tuhan agar kita pun tetap dapat menikmati apa yang menjadi bagian kita serta tidak serakah, dan membiarkan orang lain untuk juga menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk tidak menjadi pribadi yang serakah ketika ada banyak hal yang terbentang dan ditawarkan di hadapan kami. Mampukan kami juga untuk terus mengandalkan hikmat Tuhan agar kami hanya menikmati apa yang menjadi bagian kami dan membiarkan orang lain juga untuk menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Kami siap untuk melangkah di hari baru anugerah Tuhan. Kiranya pertolongan dan damai sejahtera yang dari Tuhan mengiring langkah kami, supaya segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.